Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketirang. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya Mang Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Punden. Cerita ini ditulis oleh akun KBM bernama Meira Rani. Bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Fajar, ucap bapak. Fajar sudah berjongkok, menguti makanan yang tampak berserakan dari rantang. Kamu di sini, Jar? Tanya ibu, yang juga sudah beranjak setibanya Fajar menjatuhkan rantang dari tangannya. Pasti Fajar juga mendengar ucapanku. Saat ini aku hanya bisa pasrah. Entah apa yang akan Fajar lakukan nanti padaku. Mungkin mau menuntut keadilan dengan menjebloskanku ke penjara, atau mungkin membalaskan hal yang sama seperti yang dialami Danar. Aku benar-benar sudah pasrah. Tadi sudah saya ketuk pintu di depan, tapi tak ada jawaban. Makanya saya lewat belakang karena saya pikir memang Pak Bandi dan keluarga sedang berada di dapur. Terang Fajar. Tapi maaf, malah makanannya jatuh. Nanti saya ganti dengan yang baru. Lanjutnya, Bapak ikut mendekat ke arah Fajar. Begitu juga dengan ibu. Keduanya saat ini ikut membersihkan makanan yang sudah berserakan di depan pintu dapur. Kamu pasti kaget ya dengan penjelasan Rusma. Kamu sudah mendengar semua kan tadi? Tanya Bapak. Kalau mau marah, marah saja. Luapkan kesalahanmu. Mungkin kalau saja kamu tak datang, saya sudah pingsan setelah mendengar pengakuan Rusma. Maafkan saya, Jar. Maaf. Ampuni saya sebagai orang tua yang gagal mendidik anaknya. Entah dendam dan sakit hati apa yang Rusma rasakan hingga berbuat sesuatu yang sedemikian hinanya. Ucap Bapak di hadapan Fajar. Aku menunduk. Tak berani memperhatikan tiga orang yang berada di depan pintu dapur. Saya pamit dulu, Pak. Sebentar lagi Isya. Jangan lupa sempatkan untuk datang ke rumah Bada Isya. Sepertinya Fajar memang sengaja tak menanggapi ucapan Bapak. Pasti Fajar sangat sakit hati denganku. Sejak tadi ia juga tak menatap ke arahku. Fajar mulai beranjak, diikuti oleh ibu dan bapak. Kemudian ia berlalu dengan membawa tumpukan rantang yang sudah tersusun. Fajar pasti kaget, Pak. Pasti sakit hati. Terus gimana kalau besok bayi itu lahir? Pasti Fajar sudah tak mau menikahi Rusma. Ucap ibu. Bapak terdiam. Aku memerhatikan kedua orang tuaku yang masih berdiri menatap kepergian Fajar. Bapak masih terdiam, belum memberikan jawaban atas pertanyaan ibu. Sekarang Bapak paham, Bu. Apa yang tengah kita alami ini tak lain dari buah perbuatan yang Rusma tanam sendiri. Kenapa ibu mengkhawatirkan tentang bayi itu? Siapa nanti akan bertanggung jawab? Kenapa ibu masih bertanya apakah Fajar setelah ini masih mau atau tidak menikahi Rusma? Padahal memang bukan Fajar yang harus bertanggung jawab. Bapak berbicara runtuh, masih tak beranjak dari tempatnya. Saat ini ibu yang jadi terdiam setelah mendengar ucapan Bapak. Lalu Bapak mengajak ibu masuk, menutup pintu dapur dan berjalan ke arahku. Sangat terlihat dari raut wajah Bapak bahwa saat ini beliau kembali menyimpan kekecewaan padaku lagi. Maafkan Rusma, Pak, ucapku sebelum Bapak lebih marah padaku. Apa yang kamu lakukan? Sebelum terlambat dan makin jauh, bertobatlah, Rus, ucap Bapak. Bicara pada Papa. Ceritakan apa yang kamu lakukan hingga Danar bisa jadi seperti itu.
Lanjut Bapak. Beliau juga sudah duduk di kursi, berhadapan denganku. Sekarang ini bukan lagi saatnya meminta maaf. Bapak marah denganmu, tapi Bapak tak mau kamu tersesat lebih jauh. Sekarang katakan, dengan cara apa Bapak bisa menebus kesalahanmu pada Danar? Lepaskan Danar. Bagaimana caranya? Coba kamu katakan pada Bapak. Sambung Bapak. Bapak sampai beranjak dan mengguncang kedua pundakku. Sepertinya kesabaran Bapak mulai hilang lagi. Sabar Pak, sabar. Kalau Bapak seperti ini, pasti Rusma akan semakin takut. Ayo bicara, Nduk. Jangan membuat kami berdosa. Jangan membuat kami terlambat. Setidaknya sebelum Bapak dan Ibu Mumini mati, kami tidak menanggung beban. Ucap ibu, diiringi tangis. Mungkin memang ini sudah saatnya aku mengatakan semuanya. Kain mori beserta benang hitam berisi foto Danar yang ditemukan warga di halaman rumah Bulu Iro. Itu semua Rusma yang melakukan. Ucapku tergugu. Bapak dan ibu saling menatap, lalu menggelengkan kepala masing-masing, seperti tak percaya dengan apa yang kulakukan. Tapi mori itu sudah dibakar. Foto Danar sudah dimandikan dengan air solawat. Ucap Bapak. Hal ini juga sudah kudengar dari Arum. Rusma juga meminta bantuan pada Mbah Sumijan dengan cara melakukan ritual, yaitu mengikatkan rambut Danar pada jenggeret. Lanjutku. Allahu Akbar. Ucap ibu. Danar bisa sembuh Pak, tapi Rusma akan gila jika Bapak dan Ibu membongkar mori berisikan rambut Danar yang lain yang Rusma tanam di kuburan Kang Sobari. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ucap Bapak. Setelah itu tak lama terdengar seperti suara pintu yang didorong dari arah depan. Bapak beranjak seketika. Ibu pun ikut beranjak lalu berjalan mengikuti Bapak menuju arah depan. Entah siapa yang datang. Sejak saat kejadian yang menyebabkan kemungkinan aku mengandung. Sejak saat itu juga aku jadi tak takut oleh apapun. Tidak ada siapa-siapa Pak. Pintu rumah juga masih terkunci. Suara ibu terdengar sampai ke sini. Aku beranjak. Kemudian meninggalkan kursi yang sejak tadi kududuki. Makanan yang sudah berada dalam piring juga terlihat sudah dingin. Begitu juga dengan masakan ibu yang lain. Kakiku baru akan melangkah tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Disertai angin yang begitu kencang hingga membuat beberapa perabotan dapur milik ibu berterbangan karena terjangan angin. Dua bakul yang terbuat dari bambu yang tergantung pada dinding dapur juga aku terjatuh. Beberapa genting atap dapur juga terdengar menyelerek jatuh. Tentu saja air hujan dari atas sana masuk ke dalam dapur, tepat di tengah-tengah talang jalannya air. Banjir Pak, dapurnya bocor, gentengnya diobrak-abrik angin. Teriak ibu saat melihat kondisi dapur. Oh alah, kok bisa begini Bu? Ucap Bapak. Kedua orang tuaku sibuk menadakan beberapa ember besar pada jalannya air hujan. Entah apa yang terjadi padaku saat ini. Kakiku bahkan enggan untuk melangkah. Hanya mematung menyaksikan bapak dan ibu yang terlihat kepayahan karena derasnya air hujan yang makin membanjiri dapur. Airnya masuk ke dalam Pak. Masuk ke dalam rumah. Teriak ibu. Tutup pintunya, Nduk. Tutup pintu tengah. Lanjut ibu. Aku tersentak, lalu berjalan perlahan menggapai gagang pintu yang berada di tengah, penyekat antara ruang tamu dan dapur. Tapi karena derasnya air hujan yang sudah masuk ke dalam rumah, membuat pintu sudah tak bisa untuk digerakkan. Suara lantunan azan dari musola perlahan terdengar dengan redanya hujan.
Ibu dan bapak sudah tampak basah kuyup. Begitu juga denganku. Arya masuk ke dalam rumah juga perlahan surut. Keadaan dapur rumah sudah tak karu-karuan. Meja makan yang berada di dapur sudah tak di tempatnya. Beberapa perabotan dapur yang tadi mengambang oleh genangan banjir kini sudah berserakan di mana-mana. Yalah Gusti, ini tadi ada badai atau apa Pak? Kok tiba-tiba hujan angin? Tanya ibu. Sudah, ibu bersihkan badan saja. Biar ini dibereskan besok, ucap bapak. Airnya masuk ke dalam kamar Pak. Kita harus bersihkan sekarang. Ibu menjawab setelah tadi berjalan ke arah kamar. Kalau begitu, bapak tidak usah datang ke rumah Pak Kuncoro. Biar besok saja. Sekalian kita datang bersama Rusma. Kita temui Pak Kuncoro. Kamu akui semua kesalahan Muris. Bapak menatap ke arahku. Itu berarti bapak dan ibu sudah siap kalau Rusma akan gila? Tanya aku. Kalau begitu biarkan saja Rusma mati Pak. Aku menekan kalimat. Kalau itu sudah menjadi pilihanmu, bapak dan ibumu tak bisa mencegahmu. Meskipun hidup dan mati itu sudah ketentuan Gusti Allah. Jawaban bapak yang kuterima. Entah kenapa, ucapan bapak barusan seperti pisau yang sudah menusukku. Hatiku sakit. Semua ini memang kesalahanku. Tapi apa tidak ada yang mau mendengarkan alasanku hingga nekat melakukan hal ini? Bapak tidak membenarkan tindakan gegabahmu. Kamu bertindak konyol. Sakit hati apa? Kamu mencintai Danar. Itu sebabnya Arum juga membencimu sekarang. Teriak bapak. Aku menggeleng. Sepertinya bapak salah paham dengan maksudku. Jangan berteriak-teriak Pak. Malu didengar orang, ucap ibu. Beberapa saat setelah ketegangan terjadi, aku masih terdiam. Ibu dan bapak juga sudah selesai membersihkan air bekas banjir yang masuk ke dalam kamar. Mandi, bersihkan badanmu. Ucapan bapak jangan diambil hati. Tapi kamu pikirkan agar kamu tak salah langkah lagi, ucap ibu. Ibu mulai menuntunku ke arah kamar mandi. Tapi aku merasakan perutku yang tiba-tiba saja kram. Semakin sakit hingga membuatku tumbang. Pak, Rusma Pak, anakmu pingsan, teriak ibu terdengar samar-samar. Danar beserta Fajar, Mbak Yai dan Pak Kuncoro ada di depan, Duk. Mereka mau bertemu denganmu. Aku terkejut saat melihat Danar dengan keadaan kepalanya yang sudah tanpa rambut. Kenapa Bu? Ada apa? Tanya bapak. Masih bisa aku dengar meski mataku tertutup. Saking sakitnya, aku sampai tak bisa menahan. Ada apa dengan perutku? Bapak cari bantuan keluar, ucap bapak. Tapi semua orang pasti saat ini sudah berada di rumah Pak Kuncoro, Bu. Bapak sampai lupa kalau di sana ada hajat. Lanjut bapak. Ya sudah, panggil Yu Iro atau siapa dulu, Pak. Ibu memberi usul pada bapak. Sepertinya bapak mengikuti ucapan ibu. Memang tak terdengar jawaban dari bapak, tapi aku bisa merasakan derap langkah bapak yang tanpa tergopoh-gopoh. Oh alah, ada apa denganmu, Du? Sabar ya, sabar. Bapakmu sedang mencari bantuan, ucap ibu sambil mengusap-usap punggung tanganku. Entah apa yang terjadi. Mungkinkah aku akan mati hari ini? Rasanya sakit sekali, bahkan sampai ke seluruh tubuh. Beberapa lama kemudian bapak datang. Suara bule Iro juga sudah terdengar. Diangkat saja,
bawa ke kasur, ucap ibu. Setelah bapak dan Bule Iro sudah mendekat ke arah kami, karena aku bisa merasakan sentuhan tangan keduanya. Bagaimana caranya memberitahu bapak dan ibu agar mereka menghubungi bidan delima? Bahkan mataku saja susah sekali untuk terbuka. Kang Subandi kan punya nomor teleponnya Rusman. Telepon saja dia, Kang. Minta tolong buat menjemput bidan atau mantri, usul Bule Iro. Akhirnya Bule Iro mengatakan hal yang sejak tadi ingin kusampaikan pada bapak dan ibu. Oh iya, bapak sampai lupa. Bidan delima juga meninggalkan nomor ponselnya. Sebentar, bapak hubungi dulu, ucap bapak. Akhirnya bapak ingat juga. Cukup lama setelah bapak menghubungi bidan delima, sampai saat ini wanita itu belum juga datang. Beberapa kali ibu berusaha mengompres keningku menggunakan air hangat. Bule Iro juga mengusap-usap punggungku menggunakan kayu putih. Ini perutnya kok makin kenceng yuk. Kenapa ini dengan Rusma? Tanya ibu pada Bule Iro. Kurasakan sentuhan tangan keduanya pada perutku. Entah kenapa rasanya masih tetap sama, bahkan semakin sakit. Semoga bidan delima segera datang, ucap Bule Iro. Penantianku tak menemukan hasil. Tanda-tanda kedatangan bidan delima juga belum ada. Rasanya aku sudah tak kuat lagi. Benar-benar sakit. Aku hanya pasrah dengan apa yang akan kualami. Setidaknya aku sudah mengatakan pada bapak dan ibu yang sesungguhnya. Jikapun aku harus mati hari ini, semoga Gusti Allah mengampuni semua kesalahanku. Kurasakan mata yang masih terpejam. Suara bapak dan ibu kembali kudengar. Apa tadi aku tertidur? Kata dokternya, tadi jam 11 Rusma sadar. Sudah lewat 2 jam kok belum bangun juga ya pak? Suara ibu yang kudengar sangat jelas. Bahkan sentuhan tangan ibu juga sudah kurasakan. Untung saja bidan delima segera membawa Rusma ke rumah sakit besar ini pak, lanjut ibu. Jadi saat ini aku sudah berada di rumah sakit kota. Bangun Duk, bangun. Kamu pasti sembuh lagi, bisik ibu. Ibu sholat dulu aja, biar bapak yang nunggu Rusma. Suara bapak juga terdengar jelas. Atau mau makan dulu? Itu tadi Fajar bawakan nasi goreng buat ibu, ucap bapak. Ibu sudah kenyang pak. Tadi dipaksa makan sama Arum. Sudah ibu sholat dulu aja. Nanti gantian kita pak, terang ibu. Jadi Fajar dan Arum sudah datang ke sini. Kira-kira apa yang terjadi denganku? Kenapa mataku susah sekali untuk dibuka? Ya Allah Gusti, tolong bantu hamba untuk membuka mata. Beri kesempatan hamba untuk minta maaf pada Danar dan keluarganya. Beri kesempatan hamba untuk menjelaskan pada Arum, bapak, ibu dan yang lain. Setelah itu, jika hamba harus pergi, tidak apa-apa. Liriku dalam hati. Duh, bangun. Atau mau bapak nyanyikan sholawatan di telingamu? Kurasakan genggaman tangan bapak. Kemudian dengan sekuat tenaga aku menggenggam kembali tangan bapak, memberinya isyarat bahwa aku sudah mendengar ucapan bapak. Loh, kamu bangun Duk? Kamu sudah bangun? Suara bapak yang kudengar sangat bersemangat. Mataku perlahan terbuka. Samar-samar aku melihat bapak yang saat ini sudah berdiri di tengah-tengah pintu. Sejak kapan aku berada di sini? Sudah bangun? Alhamdulillah. Sudah bapak katakan belum pada Rusma kalau sebelumnya ada dalam kandungannya itu kista?
Suara ibu terdengar sampai ke sini. Jadi, yang ada di dalam perutku itu kista, bukan janin. Alhamdulillah. Ya belum toh bu, baru saja Rusma menggenggam tangan bapak. Makanya ini bapak panggil dokter. Bapak menjelaskan pada ibu. Keduanya masuk ke dalam ruangan. Dan tentu sangat kaget karena melihatku sudah membuka mata, diikuti dengan dua orang perempuan berseragam putih. Sudah siuman? Gimana rasanya Mbak Rusma? Masih ada yang sakit setelah kami mengangkat kista dari rahim Mbak Rusma? Pertanyaan salah satu perempuan berseragam putih itu. Aku menggeleng, meskipun sedikit masih kurasakan sakit. Mbak Rusma memiliki kista ovarium dan kami terpaksa mengangkatnya, terang dokter tersebut. Gusti, terima kasih. Ternyata semua keraguanku tentang kehamilan itu tak salah. Aku bukan sedang mengandung bayi setan, melainkan penyakitnya itu kista. Karena terbatasnya peralatan medis yang ada di desa, bidan delima juga minta maaf karena salah memperkirakan. Lanjut dokter yang memiliki nama Alia Safitri yang kulihat menempel di saku kemeja putihnya. Terima kasih dokter, terima kasih, ucapku. Setelah memberikan keterangan, kedua perempuan berpakaian putih itu keluar dari ruanganku. Alhamdulillah, kamu sudah sadar, Ndu. Maafkan ibu yang sempat tak mempercayaimu, ucap ibu. Bapak juga mengatakan hal yang sama dengan ibu. Bapak juga memintaku untuk menemui Pak Kuncoro setelah aku sehat nanti. Datangnya Sobari dalam mimpimu itu karena Gusti Allah mengingatkan bahwa perbuatanmu itu salah, ucap bapak. Selain Pak Kuncoro, Yuiro dan Arum, kamu juga harus siap menghadapi para warga. Jelaskan pada mereka, meminta maaflah, agar tidak ada beban lagi dalam hidup kita. Masalah tanggapan mereka nanti, yang penting kamu sudah mengatakannya sungguhnya. Bapak melanjutkan menasihatiku. Aku mengangguk saja, mengikuti ucapan bapak. Jika orang satu kampung akan membenciku, aku juga harus menerimanya. Aku sudah menjelaskan pada bapak dan ibu bahwa yang membuatku nekat kala itu dikarenakan sakit hatiku atas penghinaan Danar. Lalu bagaimana dengan biaya di rumah sakit ini, Pak? Tanya aku, karena aku tahu biaya operasi tidaklah sedikit. Sudah, kamu jangan pikirkan hal itu dulu. Sembuh dulu saja. Tapi kita semua harus pindah dulu ke rumah mbak kakungmu. Bapak terpaksa menjual rumah. Selain untuk biaya rumah sakit, Bapak juga menggunakan uang hasil penjualan rumah untuk membayar rentenir dan kuliah adikmu. Mungkin rumah itu bukan rezeki kita. Ikhlaskan ya, Ndu. Bapak menjelaskan panjang lebar. Aku menunduk. Mungkin semua jerih payahku tak berkah. 3 hari setelah menjalani perawatan pasca operasi pengangkatan kista, dokter mengizinkanku pulang. Setelah ini gak usah berangkat lagi ke Singapura. Di rumah saja kita bikin warung nasi dari sisa uang penjualan rumah, terang bapak. Aku mengangguk saja, mengikuti semua aturan dari bapak. Saat ini kami juga sudah pindah ke rumah mendiang Mbak Kakung yang sudah lama kosong. Ya, meskipun rumahnya masih terbuat dari kayu, setidaknya kami masih punya tempat tinggal. Sepertinya ada suara orang di luar sana, Pak, tanya ibu. Aku pun mendengar suara beberapa orang dari arah luar. Tak lama kemudian suara salam juga terdengar dari arah depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab bapak yang seketika berjalan menuju pintu. Tak lama bapak kembali masuk ke dalam kamarku.
Danar beserta pacar, Bayai dan Pak Kuncoro ada di depan, Duk. Mereka mau bertemu denganmu, ucap bapak. Padahal aku dan dua orang tuaku baru berencana mau datang ke rumah Pak Kuncoro besok malam. Pakai kerudung, ada Mbak Yai, ucap ibu, seraya memasangkan kerudung panjang di kepalaku. Ibu menuntunku keluar. Aku terkejut saat melihat Danar dengan keadaan kepalanya yang sudah tanpa rambut. Ia duduk di sebelah kursi roda Pak Kuncoro, sedangkan Fajar duduk sebelah Mbak Yai. Gimana kabarnya Cahayu? Sudah sehat? Alhamdulillah. Semoga semakin sehat, semakin kuat jiwa dan raganya, semakin dekat dengan Gusti Allah. Rusma, apa mau diam saja? Gak mau menyalami Mbak Yaimu ini? Pertanyaan Mbak Yai membuatku tak bisa membendung air mata. Aku berjalan mendekat ke arahnya, kemudian bersimpuh di hadapan lelaki berkalung sorban di hadapanku. Ampuni Rusma, Mbah. Rusma bersalah. Rusma menyesal karena telah bertindak bodoh, ucapku diiringi tangis. Sudah, bangun, ayo bangun. Mau ikut tinggal bersama Mbak Yaimu? Dulu kamu kan sering dititipkan di sana sama kakungmu. Mau ya? Ngaji, perdalam agama, belajar lagi sama nyaimu di pondok, ucapnya. Mbak Yai sudah memapaku. Aku menoleh ke arah bapak dan ibu. Mbak Yai Mutamakin dulunya sahabat mbak aku. Beliau dan istrinya juga sering dipanggil Mbak Yai, sudah menganggapku seperti cucunya sendiri. Saya sudah mendengar semua pengakuanmu dari bapakmu. Kami juga minta maaf atas kekhilafan yang Danar ataupun saya lakukan di masa lalu. Pak Kuncoro membuka suara. Aku juga melakukan hal yang sama seperti yang kulakukan pada Mbak Yai, yaitu bersujud di kaki Pak Kuncoro, meminta maaf, meminta ampun atas segala kesalahanku. Danar, maafkan aku, ucapku. Mungkin Danar belum bisa kembali seperti dulu, tapi keadaannya sudah jauh berubah. Tidak seperti Danar yang pertama aku temui saat pulang dari Singapura. Besok kita bongkar mori yang kamu tanam di makam almarhum Sobari, ucap Mbak Yai. Loh, Yu Iro dan Arum juga ada di sini. Silakan masuk. Ibu membimbing dua wanita yang kemungkinan sudah berdiri sejak tadi di ambang pintu. Rum, aku minta maaf. Aku bukan bermaksud Sudah, Pak De sudah menjelaskan padaku. Arum memotong kalimatku. Itu berarti kamu sudah maafkanku? Tanyaku. Arum tak langsung menjawab. Ia menarik nafasnya begitu panjang, kemudian mengembuskannya perlahan. Gusti Allah saja yang Maha Kaya dan Sang Pemilik segalanya yang memaafkan hambanya. Apalagi hanya seorang Arum ini, Rus. Tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Kita hanya berbeda dosa, dan Gusti Allah masih memberi kita kesempatan untuk bertobat, ucapnya, seraya merentangkan kedua tangannya. Alhamdulillah. Suara serentak orang-orang yang ada di dalam rumah. Dan begitulah akhir dari ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Sampai jumpa kembali di cerita baru berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.